السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Kaum muslimin yang saya hormati, kita lanjutkan kajian kitab Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah, dan masih membahas ucapan musannif wa huwa Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah tentang masalah hari kiamat, yaitu ucapan beliau, wa nu'minu bil ba'thi wal jazaa'i wal a'mali yaumil qiyamah wal 'ard wal hisab wa qira'atul kutubi wa thawab wal 'iqab was sirat wal mizan. Masih kita membicarakan tentang al-'ard, dihadapkan manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan juga mengandung makna dihadapkan mereka dengan amalan-amalan mereka. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dan juga Tirmidzi rahimahullah wa Abu Bakar ibn Abi Dunya rahimahullah dari Al-Hasan rahimahullah. Kata beliau, aku mendengar Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu bersabda, yu'radun nas yaumul qiyamah thalatha 'aradat, bahwa manusia akan dihadapkan nanti yaumul qiyamah 3 kali. Fa'urdatani jidalun wa ma'adhir, 2 ardah, 2 pertemuan berisi jidalun wa ma'adhir, yakni sesama mereka saling membantah, yang disesatkan menyalahkan yang menyesatkannya, yang menyesatkan juga menyalahkan pengikutnya, ila akhirih. Wa ma'adzir, alasan-alasan mereka, aku kemarin begini, aku dulu begitu. Wa urdatun, dan satu lagi pertemuan, tatayara suhuf, bertebaran catatan-catatan a'mal. Faman utiya kitabahu biyaminih, siapa yang mendapatkan catatannya dari kanannya, husiba hisaban yasira, akan dihisab dengan hisab yang mudah, hanya ditunjukkan saja kemudian diampuni.
wa dakhala al-jannah, dan masuk dalam surga. Wa man utiya kitabahu bishimalih, dan siapa yang mendapatkan catatannya dari kirinya, dakhala an-nar, dan dia akan masuk dalam neraka. Khonifuddin a'azakumullah. Hanya saja hadis ini menurut pakar ahli hadis adalah hadis dhaif. Walaupun maknanya terkandung dalam ayat-ayat Al-Quran, "Man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira." Dan masih ada juga dalam ayat-ayat lain. Tetapi lafaz ini atau hadis ini disebutkan dalam keadaan diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Imam Ahmad, dan disebutkan sanadnya rawi-rawinya memang thiqah semuanya, tetapi sayang sanadnya munqati', terputus. Ada rawi yang tidak bertemu dengan rawi yang berikutnya. Rijaluhu thiqat illa annahu munqati'. Al-Hasan lam yasma' min Abi Musa. Demikian dikatakan oleh Ibnul Madini, Abu Hatim, wa Abu Zur'ah. Tetapi ada komentar dari Syekh Yasin hafizahullah, wa hadza la yaj'aluna nughayyir hukmana 'ala al-hadits kama wadih. Bahwasanya keadaan seperti ini sudah kita hukumi keadaannya dhaif. Walaupun isinya memang mencocoki ayat-ayat Al-Quran, tetapi hukum kita tidak berubah dalam masalah ilmu hadis, bahwa hadis ini hadis dhaif. Barakallahu fikum. Wa qad rawa Ibnu Abi Dunya an Ibnu al-Mubarak annahu anshada fi dzalika syi'ran. Telah diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya dari Abdullah Ibnu Mubarak rahimahullah bahwa beliau pernah membuat sebuah syair dalam masalah ini. Anshada syi'ran. Qala wa tarat as-suhuf fil aidi munashsharah fiha as-sara'ir wal akhbaru tutalla'u fa kayfa sahwuka wal anba'u waqi'atun amma qalilin wa la tadri bima taqa'u afil jinani fawzun lan qita'a lahu amil jahimu fala tubqi wala tada'u tahwi bisakiniha tawran wa tarfa'uhum idha rajaw makhrajan min ghammiha qumi'u tala al-buka'u falam yurham tadarru'uhum fiha wala ruqyatun tughni wala jaza'u liyanfa'il ilmu qabla al-mawti 'alimahu qad sa'ala qaumun bihar ruj'a fama raja'u. Kata beliau rahimahullah, beterbangan suhuf, catatan-catatan di tangan-tangan dalam keadaan terbuka. Di dalamnya ada semua rahasia-rahasia yang tersembunyi dan berita-berita yang bisa dibaca. Berita-berita tentang amalan perbuatannya walaupun yang tersembunyi. Fakaifa sahuk? Bagaimana engkau bisa lalai? Padahal berita-beritanya waqi'atun, semua terjadi. Sebentar lagi. Wala tadri bima taqa'u, dan engkau tidak tahu engkau akan di mana. Afil jinani fawzun lan qita'a lahu? Apakah dalam surga-surga yang merupakan kemenangan dan gak akan terputus kenikmatannya? Amil jahim, atau dalam neraka jahim? Fala tubqi wala tada'u, yang tidak akan di sana terus, tidak hidup, tidak pula ditinggalkan. Artinya akan terus dalam keadaan tersiksa, mati tidak, hidup pun tidak dikatakan hidup yang benar karena terpenuh dengan siksaan. La tubqi wa la tadhar,
Ini terkandung dalam ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Muddatsir. Tahwi bisakiniha tawran wa tarfa'uhum. Mereka disungkurkan dan diangkat, disungkurkan kembali. Demikian dalam neraka. Idza rajau makhrajan, kalau mereka berharap jalan keluar min ghammiha, dari kesusahannya, maka mereka justru mendapatkan kama qumi'u, tambah dahsyat siksaannya. Talal buka'u falam yurham, tangisan mereka panjang dan mereka tidak dirahmati. Walaupun mereka menangis dengan tangisan yang panjang, fala yurham tadarru'uhum fiha, tidak mendapatkan rahmat, tidak dikasihani. Keluhan mereka, ratapan mereka tidak bermanfaat ketika itu. La ruqyatun tughni wala jaza'u, ucapan-ucapan ratapan tidak bermanfaat, ruqyah juga tidak bermanfaat, bacaan apapun tidak bermanfaat, karena ini sudah keputusan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa dia diadab dalam neraka khalidina fiha. Liyanfa'il ilmu qabla al-maut 'alimahu, ilmu akan memberikan manfaat sebelum kematian bagi pemilik-pemiliknya, bagi alimnya. Qad sa'ala qaumun biha ar-ruj'a fama raja'u, dan kaum-kaum itu mengharapkan untuk kembali ke dunia, fama raja'u, dan tentunya mereka tidak akan kembali. Ucapan Abdullah bin Mubarak ini semuanya disarikan dari dalil-dalil, dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, bahwa mereka ratapan di sana ingin kembali ke dunia. Farji'na na'mal salihan inna muqinun, ya Allah kembalikanlah kami ke dunia, kami sekarang telah yakin. Fala yanfa'u, tidak bermanfaat. Ratapan mereka, bacaan mereka, kalaupun mereka beristighfar, kalaupun mereka minta ampun, gak bermanfaat, karena amalan sudah tertutup. Ghadan yaumul qiyamah bukan waktu amal, tetapi sekarang di dunia yaumul amal, hari inilah hari beramal. Istighfar bermanfaat, taubah bermanfaat, menyesal bermanfaat di dunia. Tetapi ketika sudah ada keputusan dari Allah Subhanahu wa taala, la ruqyatun tughni walal jaza'u, bacaan apapun tidak bermanfaat, keluhan apapun tidak bermanfaat, al-buka, tangisan juga tidak bermanfaat, tadarru' juga tidak bermanfaat. Tetapi di dunia qabla al-mauti la yanfa'ul ilm, ilmu akan bermanfaat sebelum kematiannya, akan memberikan manfaat alimahu kepada orang yang berilmu. Betapa banyak mereka meminta untuk kembali, tetapi tidak akan kembali. Kembali ke ucapan matan, ucapan Abu Ja'far At-Tahawi, was-sirat, dan juga kami ahlu sunnah beriman kepada as-sirat. Apa itu sirat? Ay nu'min bis-sirat wa huwa jisrun ala jahannam. Kita ahlu sunnah beriman dengan adanya sirat, yaitu jembatan di atas neraka jahannam. Idan tahan nas ba'da mufaraqatihim makan al-mawqif ila dhulmah, setelah mereka meninggalkan tempat berkumpulnya mereka ke dalam kegelapan, allati dunas sirat, antara mahsyar, dikumpulkannya mereka di Arabat yang tadi disebutkan. Setelah itu mereka digiring ke arah kegelapan. Kegelapan itu sebelum sirat, sebagaimana dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, inna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam su'ila, ditanya, ainan nas yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat, di mana manusia ketika Allah mengganti
bumi dengan bumi yang lain dan juga langit? Dijawab, hum fil zulmati dunal jisri. Mereka di dalam kegelapan sebelum melewati jisr. Akhrajahu Muslimun an Thawban radhiyallahu taala anhu fi haditsin tawil. Hadis yang sahih dalam riwayat Muslim menunjukkan bahwa mereka, kata Nabi, fil zulmah, dalam kegelapan, dunal jisr, sebelum jisr. Sedangkan mahsyar tadi di tempat yang datar yang sudah Allah persiapkan. Wa fi hadzal mawdi' yaftariqul munafiquna 'alal mu'minin wa yatakhallafuna 'anhum. Maka disinilah terpisah antara munafikin dengan mukminin. Sudah pernah disinggung di bab-bab yang lalu bahwa mereka berjalan di kegelapan dengan cahaya yang mereka punya dengan amalan mereka. Ada yang mendapatkan cahaya yang besar, ada yang mendapatkan cahaya yang kecil, dan ada yang mendapatkan hanya di ujung kakinya saja cahaya itu. Sedangkan munafik tidak mendapatkan cahaya, berjalan dalam kegelapan, meraba-raba ke sana kemari, kebingungan mereka. Maka ketika ada orang mukmin berjalan dengan cahayanya, dia ikut. Sedangkan orang mukmin itu berjalan dengan cepat, maka mereka tertinggal, mencari lagi cahaya berikutnya. Maka berkatalah munafikin tadi, unzuruna naqtabis min nurikum. Tunggu kami memanfaatkan cahaya kalian. Qila irji'u wara'akum faltamisu nura. Baliklah kalian ke sana, cari cahaya kalian. Tidak ditolong, tidak dibantu oleh orang-orang mukmin. Maka terpisahlah munafikin dengan orang-orang yang beriman. Wa yasbiquhumul mu'minun. Orang-orang beriman mendahului mereka. Wa yuhal bainahum bisurin yamna'uhum minal wusuli ilaihim. Akhirnya mereka terhalang bisurin, dengan satu pagar, yamna'uhum, yang menghalangi mereka untuk bisa mencapai orang-orang yang beriman. Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dengan sanadnya dari Masruq, dari Abdullah, qala yajma'u Allahu an-nasa yaumal qiyamah, bahwa Allah mengumpulkan manusia pada hari kiamat. Disebutkan hadisnya sampai pada kalimat fayutuna nurahum ala qadri a'malihim. Maka mereka diberi cahaya sesuai dengan kadar iman mereka. Ila an qala, sampai berkata, faminhum man yu'ta nurahu mithlal jibali baina yadayhi. Di antara mereka ada yang mendapatkan cahayanya seperti gunung di hadapan mereka, dan mereka menghadap ke cahaya yang sangat terang benderang. Wa minhum man yu'ta nurahu fawqa dhalik. Ada pula yang diberi cahaya lebih dari itu. Wa minhum man yu'ta nurahu mithlan nakhlah biyaminihi. Di antara mereka ada yang diberi cahaya seperti kumbang di sebelah dia. Wa minhum man yu'ta duna dzalika biyaminihi. Sebagian mereka diberi kurang dari itu di kanan mereka. Hatta yakunu akhiru man yu'ta nuruhu atau nurahu ala ibhami qadamih. Sampai ada yang mendapatkan cahaya sedikit sekali hanya di ujung kakinya. Yudhi'u marratan wa yutfa marratan. Kadang-kadang bercahaya, kadang-kadang gelap. Idza adha'a qaddama qadamahu. Kalau bercahaya kakinya, jalan dia. Begitu padam, berhenti lagi. Bercahaya lagi, jalan lagi. Wa idza tufi'a qama. Kalau padam, dia berhenti. Ketika bercahaya, dia berjalan. Fayamurru wa yamurruna 'ala as-sirat. Maka mereka semua berjalan dengan cahaya masing-masing. Oleh karena itulah munafikin yang tidak mendapatkan cahaya, mereka kebingungan dan menyatakan unzuruna naqtabis min nurikum. Tapi mereka saat itu mementingkan diri mereka sendiri-sendiri, nafsi-nafsi.
Dan mereka berkata, irji'u wara'akum faltamisu nura. Pulanglah kalian, balik kalian, cari cahaya kalian sendiri. Baru kemudian selesai dari al-zulmah, mereka sampai di sirat. Was-siratu kahaddi sayf. Jembatan itu setajam pedang. Dahtun mazallatun, yang sangat licin, yang mudah tergelincir. Fayuqalu lahum umdu ala qadri nurikum. Maka dikatakan kepada mereka, berjalanlah kalian ke jembatan tersebut sesuai dengan cahaya kalian. Faminhum man yamurru kanqidadil kawakib. Sebagian mereka ada yang berjalan seperti berjalannya bintang-bintang. Bintang yang berjalan seperti meteor. Wa minhum man yamurru karrih. Di antara mereka ada yang berjalan seperti angin. Wa minhum man yamurru qatr. Wa minhum man yamurru kasyaddir rahli. Di antara mereka ada yang berjalan seperti kilat. Di antara mereka ada yang berjalan seperti kendaraan yang cepat, kuda yang cepat. Wa yamurru wa yurammal ramlan. Ada pula yang berjalan dengan berlari-lari kecil. Ramlan, berlari-lari kecil. Fa yamurruna ala qadri a'malihim. Maka mereka berjalan juga sesuai dengan amalan-amalan mereka, sesuai dengan iman mereka. Orang-orang mukminun yang wujuhuhum kal qamari lailatal badri, yang wajah-wajah mereka seperti bulan purnama, maka mereka berjalan di sirat dengan secepat kilat, seperti meteor. Ada yang merangkak, ada yang terjerumus ke dalam neraka jahannam. Hatta yamurul ladzi nawwarahu ala ibhami qadamihi takhirru yadun wa ta'allaqu yad wa takhirru rijl wa ta'allaq rijl. Hingga berjalanlah orang yang cahayanya hanya di ujung kakinya saja. Dia berjalan dengan terjerumus kakinya, kemudian berpegang dengan tangannya. Terpleset tangan yang satu berpegang dengan tangan yang lainnya. Wa tusibu jawanibahun nar. Maka sisi-sisi mereka, yakni samping kanan atau kiri mereka, terbakar api neraka. Fayukhlusuna, baru kemudian mereka selamat. Fa idza khalasu qalu, ketika mereka sudah selamat, mereka berkata, alhamdulillahilladzi najjana minki ba'da an aranaki. Alhamdulillah yang telah menyelamatkan aku dari engkau wahai neraka, setelah Allah memperlihatkan aku kepadamu. Laqad a'tana Allahu ma lam yu'ti ahada. Sungguh Allah telah memberikan kepadaku satu keselamatan besar atau satu kenikmatan besar yang tidak pernah diberikan pada siapapun. Tidak sadar kalau di atas dia banyak yang lebih hebat, lebih selamat, banyak yang lebih bersih, tersentuh pun tidak. Tapi dia karena syukurnya, karena merasa nikmatnya selamat dari nar yang hampir menyentuhnya, bahkan sudah menyentuhnya, maka dia menyatakan alhamdulillah yang telah menyelamatkan aku dari engkau wahai neraka. Alhamdulillah Allah memberikan kepadaku kenikmatan yang tidak diberikan pada siapapun. Karena memang nikmat azimah. Apalagi setelah melihat bagaimana dahsyatnya neraka. Hadis Hasan yarwihi al-Minhal ibn Amr, dan dipersisihkan oleh beberapa ulama ahlul hadis. Satu kesimpulan dari muhaqqiq jazahullahu khaira bahwa hadis ini hasan. Wa ikhtalafa al-mufassirun fil murad bil wurudil mazkur. Berselisihlah para ulama ahli tafsir ketika menafsirkan ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa in minkum
illa wariduha, tidaklah di antara kalian kecuali pasti akan memasukinya. Berarti semua manusia akan masuk neraka dulu. Thumma nunajjil ladzina taqaw wa nadhara zalimina fiha jithiya. Baru kemudian kami selamatkan orang yang bertakwa dan dibiarkan orang-orang zalim di dalamnya. Kalau lihat dari teksnya, wa in minkum illa wariduha, tidaklah dari kalian kecuali pasti akan memasukinya. Berarti semua manusia masuk neraka dulu, baru kemudian diselamatkan mereka-mereka yang takwa. Thumma nunajjil ladzina taqaw. Sehingga Ibnu Abbas juga berdebat dengan sahabat lainnya tentang masalah ini. Setelah panjang diskusi, keduanya sepakat. Yang kita bicarakan bukan kamu dan saya. Oh tentu, yang kita bicarakan bukan kamu dan saya. Kalau kamu dan saya tidak ada masalah. Artinya tidak ada masalah, ya jelas kita banyak dosa, banyak kesalahan. Yang kita bicarakan bagaimana para anbiya, bagaimana mereka para aulia. Ini tawadhu'nya para sahabat. Ya, ini merasa kalau kami masuk neraka, kami banyak dosa. Yang kami bicarakan sekarang, bagaimana dengan para anbiya? Apakah masuk neraka dulu, baru kemudian diselamatkan? Ma huwa ma'na hadhil ayah, wa in minkum illa wariduha. Wal adhhar wal aqwa annahu al-murur 'ala as-sirat. Ternyata yang paling zahir dari pendapat mereka, yang paling kuat dari pendapat para ulama adalah murur ala sirat. Yang dimaksud adalah melewati jembatan tadi. Inhum illa wariduha, tidaklah dari manusia kecuali pasti akan memasukinya. Artinya yang memasuki sebentar adalah yang melewati saja. Sehingga mereka para aulia, para salihin, mereka para anbiya akan melewatinya dengan sekejap mata, akan melewatinya dengan secepat kilat, tiba-tiba sudah sampai di seberangnya. Ini kata para ulama, mal hikmah, apa hikmahnya? Orang yang mukmin harus lewat dulu, bahkan para anbiya lewat dulu, sehingga lihat sebentar, sekejap saja, kemudian selesai, akan merasakan kenikmatan jannah dengan berlipat kali. Karena melihat betapa mengerikannya neraka. Dia mendapatkan kenikmatan surga dan mendapatkan kenikmatan selamatnya dari neraka ketika dia melewatinya. Ini khonidina azakumullah al-hikmah. Qala ta'ala thumma nunajjil ladzina ittaqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Qala fi sahih annahu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala walladhi nafsi biyadihi la yalijun nara ahadun baya tahta syajarah. Bagaimana dengan ini? Sungguh demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, tidak akan memasuki neraka seorang pun yang berbaiat di bawah pohon. Artinya para sahabat yang berbaiat kepada Nabi di baiat Ridwan tidak akan masuk neraka. Qalat Hafsah, berkata Hafsah, qultu ya Rasulullah, alaysa Allah yaqul, ya Rasulullah, bukankah Allah berfirman, wa in minkum illa wariduha, tidaklah dari kalian kecuali pasti akan memasukinya. Faqala alam tasma'ihi qal, tidakkah engkau mendengar ucapan berikutnya, thumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya, kemudian kami selamatkan orang yang bertakwa dan kami biarkan orang-orang zalim di dalamnya. Asyara, di sini Rasulullah SAW mengisyaratkan ila anna wurudan nari la yastalzim dukhuluha. Ini menunjukkan dalil bahwa kalimat warid atau wurud la yastalzim ad-dukhul. Kalimat wurud tidak sama dengan dukhul, dengan masuk. Karena Rasulullah SAW menyebutkan wurudnya tapi tidak menyatakan masuk. Bahwa mereka memang yarid an-nar, tetapi la yalid, tetapi tidak masuk.
Berarti wurudun nar la yastazim dukhuluha, tidak memiliki konsekuensi memasuki. Wurud berbeda dengan dukhul. Wa anna najata minasyarri la yastazim husuluhu, dan juga selamatnya dari sesuatu bukan berarti terkena dulu. Bagaimana dalam bahasa Indonesia? Alhamdulillah saya diselamatkan dari api itu. Apakah masuk dulu kemudian diselamatkan? Tidak mesti. Mungkin hampir tapi diselamatkan. Sama dalam bahasa Indonesia juga demikian. Saya diselamatkan dari api itu. Oh, jadi masuk dulu kemudian diselamatkan dari api. Oh, bukan itu maksudnya. Hampir masuk diselamatkan. Berarti kalimat nunajjil ladzina taqaw, kami selamatkan mereka dari api neraka, bukan berarti masuk dulu kemudian diselamatkan. Tidak. Anna najata minasyarri la yastalzim husuluhu. Bahwasanya selamat dari suatu kejelekan bukan berarti kena dulu baru selamatkan, tidak. Termasuk yang hampir kena itu pun dikatakan diselamatkan dari kejelekan itu. Atau yang sama sekali tidak terkena juga dikatakan diselamatkan dari kejelekan itu. Walihadza qala ta'ala, oleh karena itu Allah berfirman, walamma jaa amruna najjayna huda, dan ketika datang perintah kami maka kami selamatkan Hud. Kena dulu atau tidak? Ketika kami perintahkan dengan azab, kami selamatkan Hud. Bukan berarti kena dulu baru diselamatkan, tidak. Maknanya diselamatkan dan tidak terkena sama sekali. Maka tsumma nunajjil ladzina taqaw, kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa, yakni mereka diselamatkan tanpa masuk ke dalam api neraka, walaupun sempat melewatinya. Karena melewati bukan memasuki. Demikian pula ayat lain, falamma jaa amruna najjayna salihah, ketika datang perintah kami selamatkan Saleh. Walamma jaa amruna najjayna Syu'aiba, dan ketika datang perintah kami, ini datang azab, maka kami selamatkan Syu'aib. Tentunya semua tafsir menyatakan bahwa mereka para anbiya, Nabi Hud, Nabi Saleh dan Nabi Syu'aib, mereka tidak terkena azab. Walam yakunil azab asabahum, azab tersebut tidak mengenai mereka. Walakin asaba ghairahum, tetapi menimpa orang-orang yang selain mereka, itu orang-orang kafir. Walaula ma khassahumullahu bihi min asbabin najah la asabahum ma asaba ulaik. Kalau saja bukan karena sesuatu yang Allah khususkan mereka para anbiya, yaitu Allah berikan sebab-sebab keselamatan, niscaya mereka pun tidak selamat. Tapi karena Allah berikan sebab-sebab keselamatan, maka mereka selamat. Ketika datang azab, mereka kemudian mencari jalan selamat, kemudian Allah berikan sebab keselamatan, dan kemudian dia mendapatkan, kalau itu berupa banjir bah, kemudian dia naik perahu yang Allah sudah perintahkan untuk membuat perahu, maka namanya diselamatkan dari banjir. Demikian pula ketika disuruh oleh Allah, asri, berjalanlah di waktu malam, seperti Lut dan keluarganya, illa imra'atahu, kecuali istrinya, kanat minal ghabirin. Maka itu sebab ketika terjadi azab, mereka sudah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diselamatkan dari azab bukan berarti kena dulu kemudian diselamatkan, tidak. Maknanya kalau saja enggak ada sebab-sebab yang Allah berikan pada mereka, niscaya mereka kena. Tetapi Allah selamatkan bi asbabin, dengan sebab-sebab yang Allah khususkan untuk mereka. Wa kadzalika halal warid finnar, demikian pula keadaan orang yang warid finnar. Yamurruna fawqahum 'ala as-sirat, mereka melewati di atas api neraka melalui jembatan tersebut. Tsumma yunajjillah alladzina taqaw, kemudian Allah selamatkan orang yang bertakwa, langsung sampai di seberangnya dengan cepat. Ini diselamatkan.
Wa yadharu adh-dhalimina fiha jithiya, dan Allah biarkan orang-orang zalim terjerumus di dalamnya. Faqad bayyana sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi hadits Jabir al-madhkur anna al-wurud huwa al-wurud ala as-sirat. Maka disebutkan dalam hadis Jabir tadi bahwa yang dimaksud inhum illa wariduha, bahwa kalian akan memasukinya, maknanya adalah memasuki, melewati sirat. Urud maknanya adalah melewati sirat. Wa rawal hafidh Abu Nasr al-Wa'ili an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, 'allimin nas sunnati wa in karihu dhalik, ajarkanlah manusia sunnah-sunnahku walaupun mereka enggak suka. Wa in ahbabta an la tuqaf 'ala as-sirat tarfata 'ainin, kalau engkau suka untuk tidak dihentikan di atas sirat sekejap saja, tarfata 'ain, hatta tadkhul al-jannah, hingga masuk dalam surga, fala tuhdithanna fi dinillahi hadathan, maka janganlah kalian mengada-adakan perkara muhdats. Jangan mengada-adakan perkara baru bira'yika, dengan ra'yumu. Sayang sekali hadis ini juga dhaif. Akhrajahu Abu Nasr al-Wa'ili dalam kitab al-Ibanah, dalam Tadhkirah al-Qurtubi, dan juga dalam Ibnu Katsir. Disebutkan oleh Al-Khatib al-Baghdadi dalam tarikhnya. Benar. Cukup dengan apa yang sebelumnya kita baca, karena riwayatnya dikeluarkan dalam Sahih, akhrajahu Muslimun. Naam. Wa rawa Abu Bakar Ahmad ibn Sulaiman an-Najjar an Ya'la ibn Munayyah an Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala taqulun naru lil mu'min yaumal qiyamah, neraka akan berkata pada seorang beriman pada hari kiamat, juz ya mu'min, juz ya mu'min, lewati wahai mu'min, lewati, dari makna jawaza. Faqad atfa'a nuruka lahabi, lewatlah cepat wahai mukmin, sesungguhnya lidah apiku akan memadamkan cahayamu, cepat lewat. Faqad atfa'a nuruka lahabi, oh hampir cahayamu, terbalik, cahayamu hampir memadamkan lahabku, lidah apiku. Artinya lidah api neraka kalah dengan cahayanya orang mukmin. Cepat lewat, cepat lewat, cahayamu akan memadamkan apiku. Sahih atau dhaif? Dhaif jiddan. Dhaif jiddan. Nah, disebutkan oleh Qurtubi dalam Tadhkirah. Dikatakan dhaif jiddan dari jalan Khalid ibn Juraik, dari Ya'la ibn Munayyah, dari Rasulullah SAW. Di antara kelemahannya adalah munqati', hadis ini terputus sanadnya. Dan disebutkan oleh Al-Hafidh dalam Tahdzibnya, ada Khalid ibn Juraik, dia meriwayatkan dari Ya'la ibn Munayyah dalam keadaan mursal. Dan di sanadnya ada Mansur ibn Ammar, yang dikatakan oleh Ibnu Adi, Mansur ibn Ammar ini munkarul hadis, sudah munqati' atau yang dhaif lagi, sehingga dikatakan dhaif jiddan. Nah, intaha barakallahu fikum. واصل إن شاء الله في درس القادم بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.